Seperti biasanya saya ketemu di kelas saham tunggal Amerika. Saya akan membahas tentang fundamental dulu, terutama seputar data penting Amerika yang sudah dirilis tadi malam, yaitu data inflasi. Dan sebelumnya salam kenal, nama saya Fauzan, salah satu tim analis dari PT First State Futures. Dan seperti biasanya juga Bapak Ibu, kalau ada request atau pertanyaan seputar saham tunggal Amerika, bisa chat di kolom pertanyaan, saya sudah aktifkan, atau di Q&A. Nanti di akhir kelas kita akan berusaha akan jawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Oke, untuk menyingkat waktu, kita langsung aja ke share screen. Oke, di awal kita akan membahas tentang fundamental dulu. Nah, sekarang saya buka economic calendar. Jadi tadi malam kita sudah melihat rilis atau aktual data inflasi Amerika, yaitu CPI, yang forecast-nya turun 5,2% dari last atau previous atau inflasi bulan Maret 6%. Ini 6%, inflasi bulan Maret diperkirakan turun 5,2%. Aktualnya tadi malam dirilis 5%. Jadi inflasi Amerika sekarang berada di 5%. Jadi turun 0,5%. Ya. Terus apa dampak inflasi terhadap terutama US dollar dan sahamnya? Dan ini sering kita bahas setiap sore, ya, setiap minggunya, tentang korelasi atau dampak dari inflasi Amerika saat ini. Pertama yaitu kaitannya dengan suku bunga pastinya. Sedangkan suku bunga Amerika itu akan dirilis tanggal 4 Mei. Ya, jadi suku bunga Amerika masih tanggal 4 Mei, kurang 2 minggu, 6 hari, ya 3 mingguan. Ya. Di mana ya, data inflasi yang sekarang 5%, nah ini sudah terus turun, ya, dari tertingginya yaitu 9,1%. Jadi inflasi Amerika benar-benar turun akibat kenaikan suku bunga yang agresif. Jadi suku bunga Amerika juga agresif ya dari tahun lalu, dari start ya 0,2% sampai 5% saat ini. Ya. Jadi korelasinya ketika inflasi Amerika dirilis turun, ya, dampak ke suku bunga, kemungkinan suku bunga naik tapi tidak agresif, yaitu tetap 25 basis point. Nah, itu ada kemungkinan naik masih ya, karena tadi malam juga ada pertemuan FOMC meeting. Jadi beberapa anggota The Fed masih menyarankan untuk menaikkan suku bunga sekali lagi, ya. Nah, tapi juga ada yang menyarankan untuk menghentikan sementara dulu. Nah, jadi kita tunggu ya tanggal 4 Mei apakah suku bunga Amerika akan dinaikkan seperti sebelumnya 25 basis point. Jadinya kalau sekarang 5%, nah tanggal 3-4 Mei nanti kalau naik 25% berarti naik tidak agresif ya. Kaitannya saham mungkin akan koreksi atau turun karena suku bunga naik. Sedangkan kalau suku bunga tidak dinaikkan,
ya, tetap 5%. Ya. Dolar akan turun, korelasinya biasanya ya, saham akan melanjutkan kenaikannya. Itu dampak atau korelasi dari inflasi Amerika yang turun ya. Dan di sini kemarin saya juga sering membahas tentang korelasi inflasi terhadap indeks Dow Jones sama indeks atau mata uang dolar, indeks dolarnya ya. Di mana ketika data inflasi dirilis ya, turun, indeks dolar juga akan turun. Berarti melemah. Kenapa inflasi turun kok indeks dolarnya melemah? Karena saat ini kaitannya ke suku bunga. Jadi kalau inflasi turun, investor market sementara melihat suku bunga tidak naik secara agresif, bahkan mungkin dihentikan. Maka dari itu dolar US-nya melemah. Terbukti melemah mulai tadi malam bahkan sebelumnya. Sedangkan saham di sini, jadi ini tadi malam rilis inflasi. Nah, kita sudah jelaskan dari sebelum-sebelumnya dampak dari ketika inflasi turun dan naik. Ya. Kalau inflasi turun, harusnya saham secara teori naik untuk saat ini, ya karena indeksnya turun. Oke. Nah, tadi malam saham sempat naik, tapi penutupannya merah. Ini terlihat ya Bapak Ibu, ya ekor naik terus turun merah. Jadi saham terutama Dow Jones, Nasdaq, S&P ditutup dengan merah atau turun ya semalam. Ada yang turun tipis ya. Kebanyakan turun tipis hanya satu saham yaitu saham Alibaba yang penurunannya lumayan atau cukup besar. Nanti kita akan bahas kenapa. Ya. Nah, jadi kenapa tadi malam semua saham rata-rata turun padahal inflasinya turun 5%? Oke. Ya, karena ada beberapa anggota The Fed masih menyarankan untuk menaikkan satu kali lagi. Dan ada faktor masalah perbankan yang masih belum selesai 100% ya. Nah, dan berita itu, news itu sudah saya kirim tadi pagi lewat channel atau broadcast ke Bapak Ibu. Itu faktor kenapa inflasi turun, saham nggak gerak bahkan turun tipis. Oke. Nah, dan itu juga saya sudah jelaskan beberapa minggu yang lalu tentang buy on rumor, sell on news. Dan ini sudah terbukti. Ya. Inilah buy on rumor, sell on news atau sell on fakta. Ya. Ketika rumor atau forecast inflasi turun, saham sudah naik dulu, baru forecast. Ya. Tapi ketika news aktualnya, faktanya keluar benar-benar turun, marketnya sudah nggak gerak, bahkan turun. Itulah yang terjadi di market yang dinamakan buy on rumor, sell on news atau sell on fakta. Ya. Jadi hati-hati kalau transaksi mengikuti aktualnya berita. Ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti transaksi berdasarkan fundamental berita, oh tadi malam data inflasinya turun, bagus saham naik saya beli. Saya bilang terlambat. Kenapa? Buy on rumor, sell on news. Ya. Ketika rumor itu keluar dan saya sudah infokan ke Bapak Ibu ketika mungkin dua minggu yang lalu ketika forecast inflasi sudah keluar turun, ya itulah ya respon saham naik. Ya. Tapi ketika aktualnya dirilis sesuai forecast, malah nggak gerak, bahkan koreksi. Itu wajar ya. Dan sering terjadi di market Bapak Ibu. Karena banyak pertanyaan, Pak, inflasinya turun di bawah forecast, Pak. Kenapa sahamnya naik sebentar kok malah turun? Ya. Nah, itulah buy on rumor, sell on fakta, sell on news. Dan sering terjadi di market.
Ya. Oke, saya anggap clear. Jadi tidak ada permasalahan dengan inflasi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu panik, waduh inflasinya turun, saham malah turun. Ya, penurunan ini kalau Bapak lihat, ya Bapak Ibu lihat ini Dow Jones ya. Nah, kalau sekarang hijau semoga sebenarnya bukan turun sekali lagi, ini koreksi. Kalau kita lihat dari sebelumnya naik, nah, baru tadi malam membuat high tertingginya, terus koreksi. Ya. Jadi belum kategori turun. Ya. Kalau turun, nah, ini membuat lower low, low-nya ini ke sini ini baru turun. Tapi kalau hanya segini ya, turun segini, ini fase koreksi, wajar ya, karena sebelumnya naik. Ini koreksi ya. Nah, semoga ini fase koreksi ya untuk melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah, saya lihat Dow Jones mungkin semua Nasdaq saham pun akan terjadi koreksi dulu. Ya. Dan nanti malam juga kita dihadapin data penting, ya, yaitu jobless claim, biasa data tingkat pengangguran ini dirilis mingguan, ya forecast-nya jelek, sama PPI, ya ini juga penting, ya. Kita tunggu data nanti malam sama suku bunga terutama, yaitu masih tanggal 3-4 Mei. Ya, kalau tidak dinaikkan, nah, prediksi saya saham akan lanjut naik. Tapi masih tanggal 3-4 Mei. Forecast masih belum keluar. Saya tidak mau mendahuluin ya. Saya cek masih belum keluar. Biasanya forecast itu nanti awal bulan atau mendekatin rilis data ya. Nah, saat ini segmen pasar ya, pasar melihat masih tetap naik 5,25% atau 25 basis point, 25%. Surveinya 68%. Jadi masih banyak melihat, memprediksikan suku bunga tetap naik tapi tidak agresif, hanya 25 basis point. Nah, dan itu faktor kenapa saham koreksi. Oke, clear? Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, saya cek di Q&A sudah ada. Baik, ini tanya PayPal, nanti di akhir sesi saya akan bahas. Silakan Bapak Ibu, ini juga Alibaba, oke, nanti kita akan bahas. Ya. Kita akan fundamental dulu seputar inflasi, ya. Terus bulan depan, bulan Mei kita dihadapin juga laporan earning. Jadi laporan earning banyak dirilis sudah waktunya, ya. Nah, 3 bulan sekali. Kemarin di bulan Februari ya, nanti Maret, April, Mei. Mei ini banyak rilis laporan earning juga. Oke. Oke, fundamental tidak ada pertanyaan seputar data penting. Jadi intinya fundamental yang menghambat kenaikan saham saat ini. Kalau saya bilang menghambat sementara karena seminggu 2 minggu sebelumnya saham naik. Oke. Baru minggu ini tertahan dan koreksi ya. Karena permasalahan perbankan ya. Nah, itu sudah sering saya bahas, mulai dari Silicon Valley Bank, ya. Nah, terus ini juga dampak kalau saham Alibaba tadi tanya SoftBank, ya, nah, investor besar teknologi dari Jepang, SoftBank itu juga menjual saham Alibaba, ya, tadi malam. Itu faktor utama kenapa Alibaba turun karena ada penjualan saham Alibaba yang dilakukan oleh SoftBank, ya. Dan berita itu sudah saya share juga. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya lanjut sekarang ke saham pertama. Kita mulai dari saham Google dulu, ya. Karena Google kemarin kita mengeluarkan sinyal. Oke. Baik, ini grafik weekly, saya ganti weekly dulu.
Ini grafik weekly mingguan saham Google. Ya, saya hapus dulu. Ini sisa yang kemarin. Ya. Secara grafik weekly saham Google tren sudah naik. Jadi weekly naik. Kenapa? Sudah membuat higher high. Naik. Ya, ini. Jadi minggu lalu hijau naik signifikan, ya. Jadi kalau saya hitung ini candlenya ini dari sini low terendahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minggu naik, masih kategori naik, dan sudah membuat perubahan dari downtrend menuju uptrend yang awalnya turun, ya, higher high membuat lower high, ya, high-nya lebih rendah, high-nya lebih rendah, lower high, terus di breakout, ya. Nah, jadi ini kalau saya gambarkan lower high, saya tarik ke lower high. Nah, inilah awal mula kenaik perubahan saham Google yang awalnya downtrend turun berubah jadi uptrend. Sinyal pelemahan downtrendnya ini trendline dari lower high atau swing terluar kita tarik di breakout, ya. Inilah sinyal awal, sinyal pelemahan downtrend menuju uptrend diawalin dari trendline yang di breakout. Terus yang kedua, kemarin saya jelaskan juga, lower low-nya ya sudah tidak mampu di breakout lagi atau ditembus. Ini lower low-nya. Kalau memang downtrend terus, harusnya ini turun membuat lower low lagi. Seperti ini, lower low, lower low, lower low, terendah baru, terendah baru. Di sini dia tidak mampu membuat terendah baru. Ya, bahkan membentuk higher low. Ya. Nah, higher high ini fase uptrend. Oke, ini yang tanya pecinta saham Google, ya, uptrend. Saya turunkan ke time frame daily. Sebelum saya turunkan time frame daily, kenapa saham Google kemarin naik hanya tertahan di 109, Pak? Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti tiap minggu kelas kita, pasti akan tahu di sini ada resisten. Dan ini sudah saya bahas setiap minggu. Ya, target kenaikan jangka pendek, silakan close profit dulu di area 108, 107, 109. Kenapa? Karena di sini ada resisten. Ya, ini udah saya tandain Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada resisten yang sangat kuat. Oke, di sini support, ya, yang tidak mampu ditembus. Nah, ini saya zoom dulu karena Bapak Ibu ada yang ikut zoom dari HP. Ini reject, ya. Mau tembus, gagal, mau tembus, gagal, akhirnya ditembus menjadi resisten. Kemarin tertahan di sini turun, sekarang tertahan lagi. Ya. Oke, tapi tren masih naik. Tren weekly saham Google masih naik, hanya tertahan di resisten ini. Nah, pertanyaan, Pak, apakah resisten ini mampu di breakout nanti? Kalau di breakout, target selanjutnya 118 kurang lebih. Jadi 116, 117, 118. Ini targetnya. Ya. Akan mampu menembus breakout resisten kalau lower atau low-nya berarti saya berubah ini Bapak Ibu. Ya, ini. Ya. Higher low ini support kuat. Artinya kalau dia, jadi ini saya hapus dulu, swingnya ini tertahan di sini, ya. Saya lanjut, dia naik, ya, tertahan di resisten, ya. Tapi di sini masih tren naik, kenapa? Karena belum mampu membuat swing high ini, ya. Oke, nah, saya tandain di sini dulu, ya. Yang pertama support berdasarkan weekly ini di sini. Ini Bapak Ibu, ya.
Kalau dia turun tidak mampu membreakout low ini, ya masih naik, peluang besar resisten akan tertembus, ya di breakout, ya. Tapi kalau turun, ya, dan mampu closing di bawah 101 atau 102, ya, nah, dia akan valid membentuk swing high, ya, resisten yang sejajar, dia akan turun. Targetnya di sini dulu. Ini target, ya. Apakah mampu support ini di breakout? Kalau tidak mampu, dia akan membuat naik lagi. Ya, tapi dia kalau mampu ditembus ke support ini. Oke, ini opsi skenarionya, ya. Support yang pertama 101 102. Di sini saya jadikan support, kenapa? Ini lower low, support di breakout jadi resisten, ya. Ini area buy. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah taking profit, Pak, Alibaba saya sudah lepas sesuai anjuran jangka pendek 107 108. Belinya di mana? Di sini nanti Bapak Ibu. 98 sampai 96. Oke. Karena tren masih naik. Secara teknikal ya kita dianjurkan untuk buy, follow the trend. Trennya naik, tapi menunggu koreksi. Nah, ketika saya turunkan time frame daily, ya, sebagai alat entry masuk posisi, ya ini, oke. Nah, di sini kelihatan Bapak Ibu, kenapa saya sarankan buy di sini, ya. Mungkin sinyal kami saham Google di 9896 saat ini. Nah, di sini ya tren ya dari higher low-nya ke atas ini. Nah, saya mapping berdasarkan swing, ini swing high, swing low, tren naik, ya ini resisten yang di breakout fungsinya berubah jadi support, naik, ya turun, ya naik. Berdasarkan Elliott Wave, kalau Bapak Ibu juga mengikuti edukasi kami, ini sudah wave kelima, ya 1, 2, 3, 4, 5. Wajar kalau fase koreksi karena sudah 5 wave. Ya, kalau kita Fibonacci, ya koreksinya 50 sampai 61. Inilah golden ratio yang kita incar. Jadi kalau berdasarkan daily, Pak, swing support terkuatnya di sini. Nah, jadi selama support 100 ini tidak mampu dipecah, dia akan mampu breakout naik ke sini. Selanjutnya, tapi kalau dia mampu tembus ini, saya mau lihat di sini aja. Silakan Bapak Ibu, ya, yang belum membeli saham Google, ya, di sini boleh beli. Ya, saya tidak tahu apakah support ini mampu ditembus. Kalau ditembus di sini, ya. Nanti kita akan pantau, kita akan keluarkan sinyal. Sementara saya melihat area beli berada di sini. 61,8 golden ratio, ya. 96 sampai 98 areanya. Oke. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan untuk saham Google? Jadi intinya metode untuk melakukan entry posisi, ya. Saham apapun, yang pertama kali tentukan trennya. Menentukan tren kita lihat time frame besar, yaitu weekly kalau saya. Ya, ketika tren weekly-nya itu uptrend naik, saya hanya only buy dengan cara menurunkan time frame di daily. Ya, koreksi berarti, ya. Tunggu turunan tapi tetap buy. Inilah daily-nya. Kita tunggu koreksi untuk melakukan buy. Kenapa? Karena tren naik. Oke, supportnya kita bisa tarik juga dari sini. Ya, ini support ini, ya. Support berdasarkan trend line, ini support berdasarkan horizontal, ya, berdasarkan swing. Ya. Jadi kalau buy di sini, ya, kalau mampu turun ke sini, ya. Kalaupun turun ada support lagi nih. Berdasarkan trend line, turun lagi ada support lagi. Jadi kalau mau turun banyak support karena trennya naik.
Sedangkan kalau naik, resistennya hanya satu ini. Ya, dan ini sudah di retest, sudah dicoba. Ya, retest kedua ini ya tidak mampu lagi. Ketika turun, mungkin ketiga kemungkinan besar akan di breakout, akan ditembus. Ya, jadi support resisten yang sering di retest, yang sering dicoba, yang sering diuji itu akan semakin lemah, bukan semakin kuat. Ya, ibaratnya Bapak Ibu nebang pohon, ayunan pertama belum patah, belum putus, ayunan kedua belum, ketiga, keempat mungkin akan putus ya, akan roboh. Sama dengan support resisten. Ya, ayunan pertama masih kuat resisten, turun, naik lagi, masih ya kuat, tapi udah semakin lemah, turun lagi, nanti dia akan tembus. Jadi ini peluang buat Bapak Ibu pecinta saham Google ya, weekly-nya udah tren naik tapi tunggu koreksi, bukan buy now, bukan beli sekarang ya, karena mendekatin resisten ya. Tunggu koreksi minimal di sini, mungkin di 100 boleh. Ini support terdekat kalau saya 98 sampai 96 ya. Clear ya. Targetnya ya saya menargetkan 116 sampai 118 ya. Karena resisten yang 108 mungkin akan ditembus ya, karena sudah 2 kali diuji. Oke, clear untuk saham Google. Saya lanjut ke saham berikutnya yaitu Amazon. Ya, karena Google, Amazon, Disney, Alibaba ini yang sering kita keluarkan sinyal ya, tapi nanti saya akan bahas Meta platform juga. Sudah ada request Pak saham Facebook ya sama PayPal. Oke, saham Amazon ya. Kita mulai dari tren besar yaitu weekly dulu ya. Saham Amazon trennya naik atau turun sih Pak? Ini adalah grafik weekly saham Amazon ya. Jadi berdasarkan time frame weekly, nah ini saya hapus dulu biar Bapak Ibu jelas sekali. Higher high-nya belum tercipta, beda sama saham Google ya. Higher high, lower low, lower low, lower low ya. Jadi belum valid naik. Belum terjadi konfirmasi perubahan dari downtrend ke uptrend. Oke. Inilah yang disebut fase konsolidasi. Terjadi di saham Amazon. Konsolidasi gimana, Pak? Downtrend, ya. Tapi lower low-nya nggak mampu ditembus nih. Ya, ini lower low. Membuat higher low. Ya. Oke. Tapi lower high-nya juga belum ditembus. Ini fase konsolidasi masih. Ya. Flat. Ya. Nah, kemarin trendline-nya ini mau di breakout, pelemahan downtrend diawalin dari trendline yang di breakout ya. Nah, kemarin tidak mampu di breakout ya. Ini namanya reject ekor aja. Jadi masih turun. Kalau tanya Amazon, Pak, sinyal trennya naik atau turun Amazon? Saya jawab downtrend, turun ya. Tapi kenapa Pak Fauzan berani mengeluarkan sinyal kemarin ya yang saya tandain? Karena fasenya konsolidasi. Inilah yang membuat saya berani keluarkan sinyal. Ya, kalau dia downtrend terus harusnya membuat lower low. Tapi tidak mampu, dia tertahan di sini membuat higher low. Nah, disinilah kelihatan chart pattern ya. Nah, jadi sinyal Amazon kemarin kita sudah keluarkan ya, di daily saya turunkan. Oke, di sini udah terlihat jelas. Nah, jadi masih kalau tanya sama Amazon, trennya masih turun, tapi sudah masuk ke fase konsolidasi. Ya, bisa berubah jadi uptrend ketika ya tren ini naik valid lower high-nya di breakout ya. Jadi membuat nanti higher high baru valid seperti saham Google. Sekarang masih turun ya, tapi kita mau mendahuluin
Ya, kalau kita menunggu benar-benar uptrend, kita belinya agak tinggi jadinya. Ya, nah, kita sudah berani kenapa? Sudah membuat higher low, bukan lower low. Disinilah support berdasarkan trendline. Ya, terus di sini juga kalau saya gambarkan, ya, swing seperti saham Google tadi. Ini swing low, ya, di sini swing high. Ini bukan swing high ya, karena ini mother candle, low-nya tidak mampu di breakout. Ini high-nya. Oke. Jadi ini koreksi, inilah supportnya. Apakah dia mampu ditembus atau tidak? Kita lihat. Kalau mampu ditembus, dia akan turun seperti ini. Ya, inilah dulu trendline berdasarkan support. Atau dia tembus ke support ini. Gimana belinya, Pak? Nah, ini saya tandain. Kenapa saya tandain di sini? Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, harusnya breakout membuat 5. Ya. Di sini ada support become resisten, Bapak Ibu. Ya. Resisten yang di breakout jadi support, terus kuat sekali di sini. Jadi saya lihat Amazon nanti malam mungkin turun, tapi akan tertahan ke area 95. Ya. Bapak Ibu boleh melakukan entry buy. Ya, resikonya ke support di sini nanti 88. Ya. Karena dikhawatirkan kalau menunggu support daerah sini, ya boleh. Ini level area beli bagus pas support, ya. Nah, hanya resikonya khawatir di sini nggak mampu ditembus, dia akan naik. Ya. Ini resikonya, ya. Jadi saran saya yang pecinta Amazon kalau tanya, ya di sini masuk area beli, ya. Oke. Targetnya di sini dulu, ini resisten. Jadi kalau Pak saya beli nanti 95, 96 ya, targetnya di berapa? Jangka pendeknya ya di 112, 113 resisten ini. Cukup untuk jangka pendek ya, kalau beli di 96 ya, kurang lebih ini udah 15-16% profitnya. Oke. Cukup untuk saham Amazon. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya untuk saham Amazon. Ya. Oke, ini Pak kan belum uptrend kenapa beli? Ya, ini yang tadi saya tanyakan ya. Kalau kita menunggu break ini, ya valid naik trennya, tapi belinya bisa di atas 113, 116. Ya, itu yang pertama. Ya, terus kedua, di sini sudah ada sinyal awal pelemahan dari downtrend ke uptrend, yaitu membuat higher low. Kalau masih turun terus di sini, membuat lower low, saya nggak berani di sini. Ya. Nah, jadi kalau trading ini teorinya sudah buy, tapi stop loss di bawah higher low. Ya. Jadi boleh buy di sini karena tren berdasarkan ya. Nah, ini membuat lower higher low. Jadi sama dengan waktu uptrend di sini ya. Low, higher low, higher low ya. Ini low, higher low, nanti higher low ini bisa bikin kayak gini higher low terus naik ya. Nah, jadi kenapa kita sudah menyarankan beli? Karena sudah membuat higher low. Ya, silakan Bapak Ibu boleh atau Pak saya nunggu mendekatin trendline di sini boleh. Ya. Nah, misalkan di sini berarti 92 ya kurang lebih ya. Jadi teorinya buy mendekatin area support ya. Support pertama di sini ya 9695, support kedua trendline ini ya. Nah, 9192, support ketiga di sini. Nah, silakan ya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan ya. Kalau Bapak Ibu buy di support pertama, kelebihannya kalau nggak mampu tembus ya naik profit. Tidak ketinggalan peluang. Ya. Kelemahannya ternyata mampu di breakout. Ya, terseret ke support kedua. Ya. Oke.
Kalau mau nunggu support kedua di sini aja Pak, lebih aman. Ya, boleh dapat harga lebih rendah. Tapi kelemahannya bisa tidak dapat. Khawatir support pertama tidak mampu ditembus. Ya, ketinggalan peluang itu. Ya, jadi kalau saya ya karena sudah ya, saham secara teknikal di sini sudah turun dan turunnya awalnya ekstrim dan semakin landai sekarang. Artinya memang sudah ada fase konsolidasi. Konsolidasi itu fase juga awal mula perubahan tren ya. Dari uptrend, konsolidasi, downtrend atau melanjutkan uptrend lagi. Sekarang downtrend, konsolidasi apakah melanjutkan turun lagi atau naik. Ya. Konsolidasi itu boleh ya dijadikan alat entry, tapi ketika tembus breakout salah satu, stop loss ya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh entry kalau mau aman, di sini pecah support ya stop loss ya berdasarkan teknikal ya. Ini ada 2 support kuat di bawah ya. Oke, clear ya. Jadi saran untuk saham Amazon nanti malam kalau ada turunan 95 96 itu area beli di support pertama boleh silakan ya. Targetnya di sini jangka pendek dulu ya. Nah, cukup clear, saya cek pertanyaan Amazon belum ada. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Alibaba. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan yang masuk ke kolom chat Alibaba ya. Saya mulai dari weekly seperti biasa untuk melihat tren saham Alibaba. Oke, ini saya hapus dulu semuanya ya, biar Bapak Ibu jelas ya. Oke, ini grafik saham Alibaba time frame weekly ya, time frame weekly. Ya, karena saya untuk melihat tren menggunakan khusus saham menggunakan time frame besar yaitu weekly. Tren Alibaba berdasarkan time frame weekly ini fasenya konsolidasi ya. Artinya dia downtrend ya. Downtrend ini membuat dari higher high, lower high, lower high, lower high, high-nya semakin turun, lower low membuat terendah baru terus, ekstrim turunnya ya. Nah, disinilah mulai ada pelemahan downtrend, dimulai dari trendline lower high ya di breakout, ditembus, mulai sinyal awal ya. Tapi masih belum dikatakan uptrend ya. Perubahan dari downtrend ke uptrend masih belum terjadi. Kenapa? Resisten lower high-nya belum mampu ditembus. Jadi ini masih membuat lower high lagi, bukan higher high ya. Bukan ketinggian baru di sini. Jadi secara struktur market masih turun dan fasenya konsolidasi. Kenapa saya bilang fase konsolidasi? Karena lower low-nya yang awalnya membuat lower low di sini membuat higher low. Ya, ini. Oke, saya tarik ini jadi tren, ini berhenti di sini. Ya. Nah, kalau dia downtrend terus harusnya ketika saya tarik dari sini ya, nah, high lower low ya, swing high swing low swing high swing low ya, swing high swing low, ini swing high swing low atau lower low. Nah di sini kecuali tembus ya, ini valid naik, tapi sayang kemarin tertahan di resisten. Nah ini juga saya sering bahas ya, ada resisten kuat di 120 sampai 125 ya. Di sini resisten tidak mampu ya. Nah, akhirnya dia turun lagi tapi tidak membuat lower low. Ya. Kalau membuat lower low berarti masih turun downtrend ya. Nah, dia tertahan di sini terus naik. Jadi support lower low-nya tidak mampu
breakout atau ditembus ya ini. Oke. Nah, disinilah sinyal awal juga perubahan dari downtrend ke uptrend. Ini disebut fase konsolidasi. Ya. Sekarang Alibaba mau kemana, Pak? Berdasarkan tren, ini fase konsolidasi. Konsolidasi itu fase keraguan-raguan atau datar lah, flat lah, ya. Bisa naik, bisa turun, ya. Kalau turun, dia harus mampu membreakout dua support kuat ini, ya. Support pertama terendahnya yang kemarin, ya. Ini, ya, di 78. Support kedua di low-nya yang paling rendah yaitu di 57 ya ini. Nah, jadi kalau saya gambarkan lanjut ya dari sini ini tertahan di sini jadi masih turun ya. Nah, ini masih saya katakan flat. Jadi kalau Alibaba Pak turun ya lumayan turunnya ya dari closingnya kemarin turun ini 7% sendiri ya. Ekstrim secara mingguan ini ya. Tadi malam turun 5%. Ini sebenarnya kalau bahasa teknikal time frame weekly ini flat. Kenapa saya bilang ini flat ya? Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya tandain ini candle buyer menguasai naik. Ini high-nya ya. Ini high-nya Bapak Ibu ya. Dan ini low-nya. Nah, ini mother candle, ini anak-anaknya, jadi masih flat sideways. Ya, jadi kalau ditanya Alibaba, ya masih sideways di time frame weekly. Oke, nah kalau saya turunkan ke time frame daily untuk cari peluang, ya peluang karena di sini membuat higher low naik, ya turun saya boleh dong beli. Kenapa? Karena membuat higher low asal nggak pecah support ini aja. Ya, nah ini, ya, ini di sini ya. Ya. Nah, oke, di mana saya belinya? Ini udah valid terjadi swing turun, ya. Ini polanya ABC boleh. Saya bisa mengukur pakai Fibonacci retrace koreksinya ya, retracement-nya. Ya, kita mendapatkan 5061 ya sebagai area beli. Biasanya saya golden ratio ya. Ini area beli ya. Nah, terus kita cari cluster boleh ya. Ini ya. Nah, 61 di sini ya, ini ya. Boleh ya. Jadi kalau tanya, saya lihat lanjut turun, kemungkinan akan tertahan di 90 sampai 89 ya. Area belinya mungkin di sini, pas ada gap kosong kebetulan ya. Jadi kalau saya gambarkan estimasi kenaikannya ya, ini swing high, swing low, ini pola ABC, ya, dia mungkin akan turun. Ya. Inilah ya, saya bilang area beli, area support juga. Nah, di sini kalau saya lihat sejarahnya ya, di sini sering support ya banyak di weekly-nya kelihatan juga ya. Nah, di sini di weekly kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini kan selalu tertahan di sini, breakout tembus ya. Silakan yang mau beli saham Alibaba tunggu koreksi lagi ya. Tunggu koreksi balik ke 89 atau 91 areanya beli ya. Resisten jangka pendek tetap di sini 100 berapa 120 ya. Jadi kalau Pak kenapa tertahan di sini? Nah, kemarin ada tadi malam Pak Alibaba naiknya kok tertahan di 105. Terus sekarang turun kok nggak lanjut. Nah, langsung ke sini ya. Ada apa? Ya kebetulan masih ada data inflasi terus naik 61. Dari koreksi naik tertahan di resisten 61 wajar ya. Sekarang koreksi lagi. Oke. Oke, cukup untuk saham Alibaba.
Dan secara fundamental kenapa semua saham turunnya tadi malam tipis ya, 1%, 0 sekian persen ya, hanya Alibaba turunnya 5% ya. Nah, salah satu faktor itu secara fundamental ini adalah saham Cina yang dirilis di listing di Amerika. Jadi ada investor besar Jepang SoftBank ya. Nah, dia menjual saham Alibaba tadi malam ya di sana. Ya. Itulah yang mengakibatkan saham Alibaba tadi malam turunnya paling besar di antara saham lainnya. Ya. Oke. Nah, saya lihat akan ada kelanjutan turun koreksi ya. Nah, ke 91 atau 89 di sini. Silakan yang mau buy di sini ya. Supportnya di sini, support pertama, support berdasarkan trendline ini ya. Nah, bisa 86 ya di sini, silakan ya. Oke, clear ya. Saya lanjut ke saham berikutnya yaitu saham Disney. Nah, setelah saham Disney kita akan bahas saham PayPal sama saham tadi ada request Facebook Meta Platform. Baik, ini saham Disney, kita mulai dari penentuan trennya dulu. Tren saham Disney naik atau turun. Berdasarkan time frame weekly untuk melihat tren. Nah, ini Bapak Ibu ya. Hampir sama dengan saham Amazon, oke, Alibaba ya. Saat ini dia masuk ke fase konsolidasi juga. Ya, kenapa? Dari downtrend, higher high, lower high, lower high, lower high, lower high, saya tarik ini. Belum membentuk higher high. Dan trendline terakhirnya ini belum di breakout. Jadi belum ada sinyal pelemahan downtrend ya untuk menuju uptrend ya. Jadi downtrend masih turun. Ya, jadi kalau ditanya Disney sahamnya saya bilang downtrend tapi sudah masuk ke fase konsolidasi. Fase konsolidasinya di mana? Inilah ya, lower low, lower low, lower low dan membuat higher low. Jadi kalau dia mau downtrend lagi harusnya kemarin turun membuat lower low baru. Tapi dia tertahan di sini terus dia naik ya, membentuk swing. Ya, jadi ini higher low support saya jadikan support ya, support pertama, support kedua ya di lower low-nya ya. Ini. Nah, ini support kedua. Oke. Jadi kenapa saham Disney nggak naik-naik Pak? Ya masih belum ya, masih fasenya fase konsolidasi masih turun. Ya kuncinya di sini dulu nih. Ya sama dengan saham Google ya. Kalau saham Google mulai naik kan trendline-nya lower high ini di breakout membentuk higher high baru trend naik. Sedangkan Disney ya ini lower high-nya terakhir saya tarik trendline-nya. Nah, ini belum mampu kecuali naik membreakout ini dan membuat higher high trend naik saham Disney. Ya. Nah, silakan lebih agresif buy saham Disney nanti ya, tapi sekarang masih fase konsolidasi. Ya, bisa turun lagi, bisa naik. Ya. Bisa turun lagi ketika mampu membreakout support-support. Ya. Dan saya sekarang berani mengeluarkan sinyal kenapa? Karena sudah ada 2 support membentuk higher low. Oke. Nah, kalau saya turunkan time frame daily. Ini. Ya. Saya tentukan sinyal dari sini aja, swingnya ya, yang dari downtrend. Ya. Nah ini swing low ya, atau dari sini langsung. Ya. Nah jadi ini langsung sini ya Bapak Ibu ya. Nah, swing low, swing high ya, ABC 1, 2, 3 sekarang wave keempat ya. Nah, oke.
Ini bisa aja nanti tertahan di sini aja, ya, karena di sini ada resisten become support juga. Ini Bapak Ibu, kok nggak muncul? Nah, ini ya, ini resisten yang dibentuk jadi support bisa ya. Nah, jadi saham Disney bisa nanti malam hanya tertahan di sini atau hanya nutup gap aja. Jadi turun hanya ke level 97 atau 96 terus naik karena di sini ada support ya. Nah, oke, ini lanjut naik nanti ya. Atau turun ke support di sini ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kalau saya tarik trendline-nya, nah ini ya. Boleh buy Bapak Ibu ya. Resikonya tembus support ini, dia akan lanjut turun ke support bawah ini ya. Oke. Jadi kalau saya lihat dia akan turun nanti koreksi ya. Nah, paling ke area support-support ini ya. Nah, Disney kemarin sudah take profit ya kayaknya ya. Nah, sekarang yang beli untuk di hold di jangka panjang masih turun lagi. Ya sabar dulu ya karena tren masih turun ya. Yang mau beli saham Disney boleh, nanti tinggal penurunan sekali lagi ke 97 96 gap di sini ya karena ini harusnya ya polanya ya 1 2 ya ini. Nah, mungkin kayak gini nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya. Oke, ini untuk saham Disney. Jadi fase koreksi jangan kenapa saya bilang fase koreksi karena awalnya naik ya, uptrend ya. Ini lower low, higher low ya. Yang sekarang tinggal turunnya ini mau sampai di berapa? Apakah tertahan di sini karena ada resisten ini bisa terjadi ya atau tembus ke support selanjutnya. Support selanjutnya berarti ini ya, low-nya ini Bapak Ibu. Mana ya? Nah, ini ya. Ke sini boleh 93 90 ya. Nah, silakan ya, tentukan. Nah, kalau saran saya nanti lihat dulu, nanti malam lihat dulu ya closingnya. Kalau dia turun ternyata closing di bawah 97, tunggu besoknya atau minggu depan untuk buy di 93 sampai 90 ya. Bisa aja double bottom di sini ya. Nah, boleh di sini masuk ke area buy juga boleh. Jadi area buy-nya ada 2 di bawah ya. Di sini support ini atau nanti menunggu kalau breakout ya di sini double bottom ya. Nah, ini. Jadi boleh di sini atau di sini nanti ya. Oke, ini saham Disney ya. Nah, fundamentalnya apa Pak yang mendukung untuk naik ini ya. Jadi fundamental saham yang mendukung untuk naik saat ini saya hanya melihat nanti di suku bunga. Ya, ketika suku bunga tidak jadi dinaikkan. Ya. Nah, mungkin itu. Nah, sekarang mungkin masih ada permasalahan di sektor perbankan. Ya, kita tahu ya, kemarin sudah kita bahas ya, ada solusi dari pihak The Fed-nya ya. Jadi itu tanggal 4 Mei, sekali lagi buy on rumor, kalau kita nunggu faktanya seperti kasus inflasi, ya, kalau nanti menunggu ya tunggu data suku bunga Amerika tidak jadi dinaikkan baru saya beli Pak. Saya khawatir pelan-pelan naik nanti udah membuat higher high tinggi, suku bunga tidak dinaikkan, kok malah turun karena sudah direspon ya. Baik, itu saham Disney saya cek di Q&A, tidak ada. Saya lanjut jawab ke pertanyaan. Yang pertama tadi ada yang
Meta platform ya. Oke, Facebook. Ya. Seperti biasanya kita mulai dari tren besar yaitu weekly. Disinilah perubahan uptrend ke downtrend, downtrend ke uptrend. Jadi kalau ditanya saham Facebook ini trennya naik apa turun, Pak? Saya bilang naik. Ya. Kenapa? Di sini lower dari high ya, lower low, lower high, lower low, terus membuat terendah baru, high-nya juga semakin turun, lower high-nya saya tarik. Inilah sinyal pelemahan downtrend, diawalin breakout ya. Nah, di sini harusnya kita buy ya, karena sudah sinyal awal pelemahan, supportnya di sini, lower low ya. Ini supportnya. Oke. Terus kenapa saya bilang udah valid naik? Karena mampu membreakout ini ya, lower high-nya. Jadi kalau saya bikin di sini ini sudah di sini harusnya sudah higher high. Ya, ini sama dengan saham Google. Perubahan dari downtrend ke uptrend sudah terjadi. Tapi hati-hati, kemarin saya sudah bilang ya, jangan dikejar beli. Kenapa? Karena presentase melanjutkan kenaikannya ini tertahan oleh adanya resisten. Di sini ada resisten ya. Ini 236 sampai 224. Ini resisten. Saya khawatir beli, belum lepas profit, tertahan resisten, dia nggak mampu tembus. Ya, hanya tertahan di resisten, terus koreksi turun. Ya, bisa terjadi karena ini resisten yang kuat. Ya. Ini resisten kuat. Kenapa saya bilang resisten kuat? Ya, ini resisten turun baru disentuh sekali. Beda sama saham Alibaba, dia 2 kali, 3 kali ya. Ini baru 2 kali. Dan di sini kenaikannya sangat kuat, belum pernah ada fase koreksi yang dalam, belum ada swing terjadi. Ya. Nah, jadi saya lihat ini naik tapi tertahan di area resisten. Ya. Ini kuat. Harusnya secara teori melakukan entry sell di sini. Ya, stop loss-nya di atas resisten. Ya, bukan buy. Meskipun tren naik tapi sudah masuk mendekatin area resisten. Ya. Ini area sell ya. Buy-nya kalau mau buy di mana? Tunggu koreksi. Ya, pertama di sini ada support become resistant. Dia ini area pertama ya. Ini area pertama untuk melakukan entry beli. Oke, area become support. Ya. Tapi kalau saya lihat ya ke time frame daily, nah, di sini, di sini swingnya sudah kelihatan ya dari sini ya. Ya. Jadi kalau saya sih pertama tunggu koreksi di sini, ini di area berapa ini? 190 ya. Jadi sabar Bapak Ibu, wah jauh Pak. Ya. Nah, karena dipaksakan beli udah deket resisten. Ya, ini yang tanya saham Meta platform atau Facebook ya. Saran saya kalau punya posisi fokus ke taking profit dulu ya. Silakan lakukan plus posisi di sini di area resisten ya. Tapi ketika dia tembus misalkan naik ya, ada koreksi nanti lanjut beli ya. Nah, tapi khawatir tidak mampu membreakout menembus resisten dia koreksi ya. Jadi di sini lakukan plus profit, tunggu koreksi ya minimal ke di sini ya. Nah, kalau saya pakai Fibonacci retracement-nya bentar dulu. Nah, di sini belum terjadi swing high ya. Ini kalau ditanya tren masih naik ini. Ya, belum ada pembalikan di sini. Ya, kalau saya estimasikan misalkan di sini ya 23% ini support
area beli atau di sini ya, boleh. Nah, kita lihat aja nanti. Oke. Jadi untuk saham platform, meta platform atau Facebook ya sudah mendekatin ke area resisten. Jadi tren masih naik. Nah, saran lakukan close profit di daerah resisten yang mempunyai saham meta platform. Tapi yang belum dan mau beli, sabar dulu. Tunggu koreksi minimal ke area support di sini 191 atau 90 nanti. Ya. Clear ya untuk saham meta platform. Terakhir, saya cek ada pertanyaan, nggak ada untuk saham meta platform. Kita lanjut ke pertanyaan tadi yaitu PayPal. Kita mulai dari time frame weekly juga sama. Jadi di sini downtrendnya sangat kuat ya, higher high, lower high, turun terus ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke. Yang pertama di sini breakout, di sinilah awal pelemahan naik tapi tidak membuat higher high ya. Low berarti ini support pertama. Nah, inilah support kuat untuk PayPal ya, lower low, double bottom ya. Semoga tidak mampu ditembus ya. Ini support sangat kuat 67 ya di sini karena mampu breakout lower high ya. Sebenarnya di sini ada perubahan dari downtrend ke uptrend ya di sini. Tapi dia fase koreksi di sini. Jadi kalau saya bilang ini fase konsolidasi juga Bapak Ibu ya, kalau saya tandain support dan resistennya di sini lower low ke higher high di sini dari 67 ke 103 dan di sini ini fase koreksinya ya. Ya, lower high, higher low, lower low ya. Ini fase koreksi ya. Nah, jadi fase koreksi ini ya. Nah, ini chart pattern paralel ya, channel di sini ya. Ya, ini. Nah, semoga ini nggak tembus ya. Jadi kalau saya dari sini ini udah naik sebenarnya. Di sini adalah satu tren 1, 2, 3, 4, 5. Semoga di sini terakhir ya, penurunan terakhir ya. Ini harusnya untuk lanjut ke naik. Kenapa? Disinilah ya awal mula downtrend ke uptrend, tapi tidak mampu melanjutkan kenaikannya, tapi juga tidak mampu membuat lower low. Ya, ini lower low sejajar ya, false break ya, ini sejajar masih. Nah, kecuali ini mampu membuat lower low turun. Nah, misalkan di sini ya, berarti lanjut turun ya. Nah, di sini juga lower low. Jadi ini tertahan di sini. Oke, jadi secara tren fase konsolidasi juga ya. Fase konsolidasi ya besar di sini Bapak Ibu ya. Nah, terus ini kalau saya tarik yang ke sini ya sama ya. Nah, tidak mampu ditembus juga. Saya turunkan daily sekarang. Nah, daily-nya ini kelihatan flag-nya cukup besar ya di sini ya. Flat ya, sideways ya. Cukup besar ya. Nah, ini flat. Kalau saya gambarkan swing-nya ya, anggaplah dari sini. Nah, ini swing high, swing low. Nah, di sini ya, ini polanya ya. Terus downtrend, turun, swing-nya terjadi langsung di sini ya, di sini ABC ya. Terus ini naik, swing high, ini turun, swing low, ini naik, swing high, ini swing low, swing high, sekarang turun. Nah, kelihatan di sini ada pola chart pattern ya. Kalau kita tarik
Ya. Kita tunggu, semoga breakout atas, Bapak Ibu. Ya. Semoga mampu membreakout atas. Ya. Ini false break. Jadi kalaupun turun akan tertahan di sini. Ya, sideways ya. Oke, jadi simetrikal ya. Nah, ini polanya ya. Symmetrical triangle. Jadi ini candle netral bisa melanjutkan tren penurunan atau pembalikan tren. Ya. Nah, jadi bisa downtrend ya. Terus membentuk simetrikal kayak gini ya. Kalau breakout bawah melanjutkan tren penurunannya. Bisa aja kalau breakout atas dia reversal. Oke. Sekarang dia masih di tengah lah ya istilahnya ya, supportnya di bawah di sini yang kuat ya, higher low-nya, resistennya ya saya lihat di sini udah cukup ya. Sorry. Jadi yang tadi tanya PayPal mau kemana Pak PayPal-nya? Nah, ya fase konsolidasi saya nggak berani bilang uptrend downtrend. Ya. Ketika membreakout atas ini 77 ya, closing di atas naik. Ya. Nah, weekly-nya konsolidasi masih. Konsolidasi itu turun tapi tidak membuat ada sinyal pelemahan di lower low-nya, membuat higher low. Ya, ini fase konsolidasi namanya. Oke, sama dengan tadi saham Amazon ya, ini. Nah, kita tunggu ya. Oke. Boleh lakukan entry buy ya. Nah, tapi siap-siap stop loss di bawah support ya. Oke. Nah, supportnya ini 67 sampai 66 ya. Ini support kuat. Ya, ini support kuat ini. Oke, saya tandain dulu support kuatnya. Ini support kuat. Kalau saya pakai week monthly, nah, ini ya. Oke, ini break bawah ya bisa aja ya. Nah, ini masih ada support-support di sini lagi ya. Ini. Nah, tapi semoga nggak mampu breakout bawah. Oke. Jadi ini support kuat Bapak Ibu 6765. Nah, jadi fasenya fase konsolidasi, artinya berpotensi untuk melanjutkan downtrend, lanjut turun ketika mampu breakout lower low-nya, atau bahkan ini awal mula reversal, pembalikan dari downtrend ke uptrend ketika membentuk higher high lagi. Ya, jadi ini kan tadi saya tandain symmetrical triangle di time frame daily, ya. Nah, tapi kalau weekly-nya di sini juga ada, ya kuat juga ini, ya ini, ya, ini. Nah, ini kemarin mau tembus tapi false break ya, reject ya. Jadi tinggal breakout ini aja, ya. Oke. Cukup untuk PayPal. Oh, Boeing Pak. Wah, ada susulan. Oke, terakhir ini ya. Boeing. Pak Arya itu Surabaya. Boeing, Boeing mana Boeing saya? Boeing masih kita menunggu koreksi ya, tapi tren masih naik ya. Baik, ini time frame weekly untuk saham Boeing ya. Nah, Boeing selalu kita bahas juga. Jadi Boeing ini sudah trennya uptrend, sudah jelas dari sini uptrend, ini downtrend, membuat lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Nah, disinilah awal pelemahan downtrend ketika lower high-nya ini di breakout. Nah, oke, mana? Oke, ini ya. Ya, ini saya hapus ya. Kemarin ini mengedukasi trendline.
Ya, cara menarik trend ini yang benar dari lower high di sini. Ya. Oh, di sini ya, ini sorry. Ini tidak valid ya, hanya satu candle. Nah, jadi lower high, ini lower high juga ini. Jadi udah valid naik ya. Ini lower high ini. Copy, paste. Ini lower high ini. Ya. Di sinilah ya. Breakout, terus di sini nggak mampu membuat lower low. Jadi support yang ini nggak mampu ditembus, membentuk lower high. Jadi udah valid uptrend. Nah, terus support pertama ya ini pastinya ya, resisten become support. Nah, makanya kalau ada turunan ke sini ini bagus untuk area entry beli 175, 176, 177. Nah, sekarang ya ini sebenarnya masih down, fase koreksinya kuat ya. High-nya ini ya, kalau saya gambarkan ini di sini masih flat ya. Ini konsolidasi juga ya. Lihat ya Pak, trennya datar terus ya. Nah, bisa aja ini koreksi terjauhnya di sini, resisten become support ya. Nah, kalau saya ukur juga dari swing terakhir ke sini, nah, ya 0,50% atau 0,38% ini sudah berani beli. Kemarin turun hanya tertahan 23,6%. Ya. Atau hanya tertahan di sini untuk melanjutkan kenaikannya, bisa. Yang penting Boeing ini tren sudah valid naik, beli untuk jangka panjang sudah cukup aman ya, karena fasenya udah uptrend ya, trennya. Nah, target selanjutnya ini kan resisten, saya jadikan target ya, resisten higher high yang terakhir ya. Nah, kalau tembus ini kemana Pak? Ya kita ukur ya. 61 tertahan ya, wajar ya. Nah, golden ratio kalau tembus tertingginya biasanya hanya tertahan di sini 78. Pas ada resisten juga lower high, higher high ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli, saran saya lepasnya 240 sampai 43 dulu. Di sini kemungkinan besar akan ada respon koreksi lagi agak dalam. Ya, artinya kalau dia tertahan di sini, ya lanjut naik ke sini. Oke. Nah, nanti turunnya koreksinya mungkin bisa dalam ke sini. Ya, untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Ya, ini untuk saham Boeing. Nah, jadi kalau saya turunkan time frame daily, Bapak Ibu pingin beli, ya, ya kita bikin swing dulu. Ini turun dari sini Bapak Ibu. Ya, swing. Ini naik ya. Naik kayaknya susah turun ya. Sabar dulu. Jadi kalau mau short term buy Pak, koreksinya di sini ya. Ini nih. Ya, trendline ya. 202 lah ya. Saya lihat di sini kalau saya ukur untuk ya 61-nya di sini. 61 mungkin di sini. Ini area beli ya. 200 sampai 203, 204 ya. Ini Pak, kalau mau paksakan beli ya. Kalau amannya tadi di sini. Ya. Agak jauh memang resisten become support ini. Ya. Oke, ini area entry untuk saham Boeing yang Bapak tadi tanya. Silakan. Kalau yang suka saham Boeing, ada koreksi 203, 204 sampai 200 entry beli, tapi tetap target jangka pendeknya ini dulu, ini resisten. Kalau tembus baru 240 ya.
Tapi kuat sekali trennya ya. Di sini malah bisa penerusan ya, ini ya. Nah, ini kayaknya kayak cup and handle ya polanya ya. Pola penerusan ya. Kalau saya sih berani beli ya untuk saham Boeing. Ya. Oke, cukup. Saya cek di kolom pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan lagi, Q&A sudah tidak ada. Ya, Pak Arianto itu yang tanya saham Boeing dari Surabaya. Terima kasih karena sudah tidak ada pertanyaan. Nah, terima kasih waktunya, tetap jaga kesehatan dan salam profit.